Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, Call Deku on Request, di mana saya, Deku, seperti biasa akan menjelaskan berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam proses pembelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini saya masih kembali dengan seri video saya tentang Moodle Series, dan pada seri ini saya menjelaskan secara detail berbagai fitur-fitur dan berbagai pengaturan-pengaturan dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran di Learning Management System berbasis Moodle. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah mendiskusikan tentang penggunaan forum sebagai salah satu modul activity di dalam Moodle, dan saya sudah memberikan gambaran dasarnya bagaimana cara menyeting forum, maka pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang tipe-tipe forum, karena ternyata forum itu memiliki beberapa model dan tentu masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk mengupas masing-masing tipe ya, dan bagaimana cara kita menggunakannya dengan baik dan tepat. Baik, langsung saja kita masuk ke tutorial. Nah, seperti biasa saya akan memulai tutorial ini dengan masuk ke Moodle saya. Bentar. Nah, jika pada video sebelumnya saya sudah mencoba untuk menunjukkan satu modul forum, ya di sini kemarin kita sudah melihat beberapa pengaturan dasarnya. Nah, sekarang saya akan coba sedikit kembali dulu ke modul yang sudah saya buat. Ya, kita masuk ke sini, lalu kita masuk ke bagian setting. Nah, saya menunjukkan pada video sebelumnya bahwa kalau kita lihat di bagian forum type, di sini ada beberapa bentuk forum, ya, beberapa tipe atau format dari forum yang nanti masing-masing punya kegunaan yang berbeda. Nah, dalam video ini saya akan mencoba untuk mengupas 3 bentuk yang paling umum yang kita gunakan, yaitu standard forum, ya, dan variasinya adalah standard forum displayed in a block-like format, kemudian Q&A, dan yang ketiga adalah each person post one discussion. Nah, yang terakhir ini a single simple discussion tidak saya jelaskan karena seperti namanya dia memang difungsikan untuk satu pertanyaan diskusi, ya, secara sederhana saja. Jadi biasanya saya tidak akan gunakan karena saya ingin fitur-fitur yang sedikit lebih kompleks daripada ini, ya. Tapi tentu kita bisa menggunakan single simple discussion jika memang kita hanya ingin melakukan satu kali diskusi dalam perkuliahan kita. Nah, saya kembali dulu, tinggalkan, saya akan menunjukkan tipe-tipe ini satu persatu. Saya akan sebut sebagai type 1, type 2, dan type 3. Nah, pada bagian type 1 ini, seperti di sini, ya, ini adalah suatu model yang kita sebut sebagai model yang paling dasar, ya. Settingnya di sini adalah standard forum for general use, ya. Jadi dia sifatnya standar, ya, dan biasanya saya menggunakan modul yang seperti ini untuk open discussion, ya, atau free discussion, di mana setiap mahasiswa atau bahkan juga dosen dapat mengajukan pertanyaan, menjawab, ya, memberikan komentar dan lain-lain. Nah, ini sangat baik untuk interaksi, tapi memang sifatnya sedikit lebih bebas, ya, dalam artian seperti ditunjukkan di sini, satu orang anak bisa memposkan lebih dari satu kali, dan kita juga bisa membalas atau reply, ya, dari teman-teman. Nah, saya sengaja memberikan di sini isinya tidak ada, cuman lipsum generator, ya. Jadi sebagai contoh saja. Jadi misalnya saya akan tambahkan reply di sini, ya. Nah, jadi sifatnya memang dia digunakan untuk diskusi umum, ya. Oleh karena itu saya biasanya menggunakan forum type 1 ini jika saya ingin membuat satu modul untuk diskusi terbuka, ya, sepanjang perkuliahan kita dapat meminta anak untuk, ya, silakan kalau mau tanya, ya, kalau mau merespon, kalau mau mengomentar dan lain-lain itu silakan. Nah, umumnya saya menggunakan forum type 1 ini tidak dengan menggunakan
grading ya. Jadi tidak ada nilai, memang hanya semata-mata untuk partisipasi saja. Nah, akan tetapi ini kita serahkan kepada kebutuhan dari masing-masing dosen. Nah, variasi dari forum type 1 ini, yang standar forum ini adalah yang block-like format ya, di mana tampilannya agak sedikit berbeda dari yang ada di sini ya. Kalau mungkin saya bisa rubah di sini sebagai contoh ya. Nah, tapi pada dasarnya hanya tampilan luarnya saja. Secara umum dia tidak ada masalah. Nah, kita bisa melihat dengan modul yang seperti ini, seluruh diskusi mahasiswa ini akan bisa terpampang seperti ini ya, di mana kita bisa melihat berapa orang atau berapa reply yang telah dibuat untuk setiap diskusi. Jadi ini adalah bentuk yang variasinya saja ya. Nah, saya akan masuk ke tipe kedua. Ini mungkin termasuk favorit saya, yaitu yang namanya each person post one discussion. Nah, seperti namanya ya, dalam modul forum tipe ini, maka setiap siswa itu hanya dapat menjawab satu pertanyaan ya, hanya satu kali post ya, atau satu kali discussion. Tetapi dia bisa melakukan reply kepada temannya sebanyak dia inginkan ya. Nah, ini biasanya favorit saya gunakan sangat sering ya, karena di sini kita bisa memastikan bahwa satu anak hanya bisa menjawab satu. Jadi misalnya kita punya satu diskusi atau satu pertanyaan yang kita lemparkan ke mahasiswa, setiap mahasiswa diharuskan untuk menjawab satu kali ya. Dia bikin misalnya essay atau satu paragraf atau mungkin beberapa kalimat saja ya. Nah, sehingga di sini misalnya kalau oke lah, saya akan berubah menjadi saya akan merubah apa namanya itu, view-nya sebagai student ya. Saya akan masuk dulu ya. Oke. Ya. Nah, supaya kita bisa kelihatan ya. Nah, di sini di forum type 2, di one person post one discussion ini, saya akan punya tombol add discussion topic ya. Jadi saya bisa, sebentar saya ambil dulu. Saya mau pakai apa ya? Nah, saya pinjam teks Lipsum saja dulu untuk mengisi ya. Memang tidak ada apa. Ya. Oke. Kemudian saya bisa Oke, misalnya discussion 2, saya beri subjek ya, kemudian message-nya saya post copy dari Lipsum tadi, kemudian saya post. Nah, ketika saya sudah satu kali mempostkan, maka tombol add discussion tadi sudah tidak ada lagi, menunjukkan bahwa saya sudah melakukan satu kali posting gitu ya. Jadi tidak bisa mempost lebih dari satu kali. Nah, tapi saya bisa membaca post teman saya lalu melakukan reply di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, ya. Ya. Nah, sehingga ini memastikan bahwa kita bisa mengelola sebuah diskusi ya, dengan harapan setiap peserta nanti bisa berkontribusi kepada kelas ya. Nah, kemudian saya punya tipe ketiga ya, yang kita settingnya adalah namanya Q&A forum, nah ya, namanya question and answer. Ada beda sedikit di sini bahwa dalam Q&A itu pertanyaan itu harus diajukan terlebih dahulu. Kalau tadi di forum 1 dan 2 biasanya, kalau forum 1 biasanya seperti instruksi saja kalau saya ya. Sedangkan di forum kedua itu pertanyaannya saya masukkan di description. Sedangkan untuk forum type ketiga ini Q&A itu kita harus mempostkan pertanyaan. Jadi seperti ini contohnya, saya sebagai teacher tadi sudah mempostkan question 1, question 2 dan seterusnya. Jadi satu post ini kita bisa memberikan multiple question, beberapa pertanyaan ya. Nah, dan kita ingin mahasiswa menjawab pertanyaan ini satu persatu secara terpisah. Jadi kalau misalnya kita punya 3 pertanyaan gitu ya, lalu kita ingin setiap anak menjawab satu kali ya per pertanyaan. Nah, ini kita bisa menggunakan Q&A forum ya. Sehingga kalau saya sebagai student, saya klik question 1, di sini adalah pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tidak di atas, tapi di setiap kotak pertanyaan ya. Nah, saya hanya bisa melakukan reply, jadi tidak bisa mempostkan discussion, tapi hanya bisa mereply ya. Nah, menariknya lagi dengan menggunakan Q&A ini, si mahasiswa tidak bisa membaca respon temannya sebelum dia mempostkan jawabannya sendiri. Jadi kalau misalnya saya reply di sini ya, saya klik post, maka nanti saya bisa melihat jawaban dari
teman-teman saya yang sebelumnya ya. Nanti kita akan lihat tampilannya. Nah, sama seperti ini pertanyaan keduanya ya. Nah, apa tipsnya? Biasanya saya menggunakan Q&A ini kalau saya punya beberapa pertanyaan, saya ingin mahasiswa menjawab setiap pertanyaan secara terpisah, dan saya memberikan penilaian yang terpisah juga untuk setiap saya ingin nilai itu diberikan per pertanyaan. Nah, selain untuk discussion, ya, kita sebenarnya juga bisa menggunakan Q&A forum ini sebagai moda ujian ya atau tes. Ya. Misalnya katakanlah tes essay. Bedanya apa? Bedanya adalah tes essay yang dijawab oleh siswa ini nanti akan bisa dilihat oleh temannya ya. Nah, jadi misalnya kita punya satu skenario, saya ingin membuat suatu ujian di mana anak harus menjawab pertanyaan, lalu kemudian setelah itu mereka bisa membaca jawaban temannya. Jadi bisa saling membandingkan jawaban satu sama lain. Nah, tentu saja harus ada setting sedikit lagi yang harus dirubah, yaitu berapa lama jarak antara post itu dinyatakan final, karena biasanya setelah kita memposkan jawaban di sini, kita punya waktu sekitar 30 menit untuk mengedit. Nah, kalau Anda khawatir misalnya, setelah mereka memposkan jawaban, lalu mereka bisa jawab pertanyaan temannya terus mencontek, nah itu maka kita harus setting menjadi, setting menitnya harus lebih pendek daripada itu, misalnya 1,5 menit ya, atau 1 menit gitu kan. Nah, tapi ini tentu saja pilihan-pilihan harus kita lakukan tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini adalah 3 bentuk forum yang bisa kita gunakan untuk mengelola pembelajaran ya, dan masing-masing dia punya kelebihan kekurangan, tapi juga punya karakteristik yang mungkin sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, dalam video berikutnya nanti saya akan mencoba untuk menjelaskan pilihan saya, yaitu tentang menggunakan each person post one discussion untuk membuat suatu forum. Biasanya saya menggunakan forum tipe 2 ini untuk mengelola kelas-kelas saya, ya selalu saya gunakan karena dia punya beberapa kelebihan, tetapi juga fitur ini harus disetting secara membentuk satu kesatuan. Ada beberapa fitur yang harus kita gabungkan jadi satu untuk memastikan bahwa pembelajaran terjadi dengan baik. Nah, kira-kira itu diskusi saya tentang berbagai bentuk forum yang dapat kita gunakan dalam mengelola pembelajaran di kelas kita, dan pilihannya nanti diserahkan kepada dosen masing-masing, apa yang paling sesuai ya, yang paling cocok untuk kebutuhan masing-masing. Ingat bahwa salah satu karakteristik atau prinsip dari mengelola pembelajaran daring adalah bukan apa teknologi yang tersedia, tetapi apa karakteristik pedagogik yang harus dipenuhi oleh pembelajaran daring. Jadi berpikirnya harus dari desain pembelajarannya, bukan dari desain teknologinya. Saya pikir dari saya itu dulu. Terima kasih sudah menonton sampai ke ujung. Kita akan bertemu lagi dalam video-video saya yang berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video terbaru. Ya, dan jangan lupa Anda boleh juga meminta atau merequest sesuatu tutorial yang Anda butuhkan. Demikian dari saya, Deddy Kurniawan. Kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.